Al-Quran itu energi. Al-Quran itu adalah gelombang suara penyembuh. Masih belum yakin? Saya akan yakinkan panjenengan. Kalau panjenengan megang Al-Quran, harus pakai wudu enggak? Pakai wudu, mazhab Syafi'i. Kenapa harus pakai wudu? Kenapa? Karena Al-Quran itu cahaya, energi, cahaya. Maka megangnya untuk cahaya yang besar harus pakai cahaya. Apa? Wudu. Wudu apa sih artinya? Coba dibuka lagi kamusnya, coba dibuka lagi fikihnya. Apa wudu itu? Wudu itu diambil dari kosakata wadha'ah, yang artinya cahaya, al-inarah, yaitu cahaya. Wudu itu cahaya, al-inarah, wadha'ah, terang. Maka kamu memegang Al-Quran yang merupakan cahaya paling besar, harus pakai cahaya, yaitu wudu. Terus gimana? Yang ngikutin jurusnya Nabi. Bagaimana jurusnya Nabi ketika berwudu? Itu harus diikuti. Harus diikuti. Oh, basuh muka, tangan, kepala, kaki, baru nanti bercahaya. Dan cahaya-cahaya wudu itu didhahirkan nanti di hari kiamat dalam bentuk yang nyata. Makanya Nabi mengatakan, umatku nanti di hari kiamat gurran muhajjalin. Sahih, gurran muhajjalin, anggota tubuh wudunya itu bercahaya. Bercahaya. Kenapa? Karena wudu itu al-wadha'ah, wudu wadha'ah, al-inarah, cahaya, dia terang. Kamu mau memegang cahaya yang besar dengan cahaya, tapi harus pakai tekniknya Nabi, jurusnya Nabi. Kalau kamu cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, tapi niatnya nggak ngikutin Nabi, niatnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, nggak muncul cahayanya, nggak muncul cahayanya, tidak muncul. Jadi harus ada niat, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Saya mau tanya sama panjenengan, hadas yang perempuan dengarkan, jangan ngobrol sendiri ya. Ayo, kalau mau ngaji yang serius. Kalau mau ngobrol, ya ngobrol di luar. Apa tadi? Hadas. Apa itu hadas? Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang membatalkan. Amrun iktibariyun kalau di fikih-fikih itu, ya. Kasifatus saja, nailur raja, fatul qarib dan lain sebagainya, fatul muin, itu amrun iktibariyun, perkara yang tidak kasat mata, yakumu bil a'dha, yang ada di anggota tubuh. Kamu kelihatan hadas nggak? Kamu kencing misalnya, kentut misalnya, langsung ada hadasnya. Kelihatan nggak hadasnya? Di mana? Nggak ada. Tapi yakumu bil a'dha, anggota tubuh kita, yamna usihatas sholat, yang bisa mencegah keabsahan sholat, haitsula murahhis, hanya tidak ringankan oleh syariat. Sama seperti jin, tidak kasat mata, nggak kelihatan. Amrun iktibariyun, yakumu bil a'dha, ada di anggota tubuh kita. Tapi itu hadas, makhluk itu yang nggak kelihatan itu mencegah kamu dari sholat, mencegah kamu dari memegang Al-Quran. Jin juga demikian, ada di aliran darah kita. Tapi itu makhluk yang nggak kelihatan, yang mencegah kamu dari sholat,
yang mencegah kamu dari megang Al-Quran dan sebagainya, itu bisa hilang dengan cahaya. Dengarkan baik-baik. Dengan ya, wudu namanya. Ketika kamu berwudu dengan niat dan ngikutin cara Nabi, makhluk yang nggak kelihatan itu hilang. Jadi kamu boleh megang Al-Quran, juga boleh sholat. Kalau kamu cuci muka, tangan, kepala, kaki, dan biasanya nggak ngikutin Nabi, ya masih ada hadasnya itu. Maka untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi kamu kepada Allah, tidak ada lain jalannya ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbullaha fattabi'u yuhibbukumullah. Kalau kamu ngaku cinta Nabi, ikuti aku, kata Nabi. Kalau kamu ngaku cinta Allah, buktikan dengan mengikuti caraku, sunnahku, ajaranku. Nanti hilang semua yang menghalangi kamu dari Allah. Begitu. Apalagi jin, junub, lebih besar lagi, dari ujung kepala sampai kaki itu junub. Kalau hadas kan cuma di beberapa anggota tubuh saja. Hadas ini kalau ada alatnya ya, kalau misalnya kita buat kacamata khusus untuk melihat hadas, itu paling ada di anggota tubuh wudu, di tangan, di muka, di kepala, sama di kaki. Tapi kalau junub, seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki, makanya dinamakan junub. Apa itu junub? Jambun, nyamping. Junubun mab'udun, dikesampingkan, dijauhkan. Kenapa kok junubun itu? Orang yang badan disebut junub, orang yang ini. Kenapa? Karena dia mab'udun an ikatir rahmah, dia sedang dijauhkan dari malaikat rahmat sementara sampai dia mandi, ngikutin tekniknya Nabi, jurusnya Nabi, maka hadas besar itu hilang. Hadas besar ini lebih parah daripada hadas kecil, makanya malaikat nggak mau deket. Yang dekat siapa? Otomatis setan. Maka hilangnya dengan cahaya syariat Nabi, yaitu mandi junub dengan niat nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbar, baru hilang, bercahaya lagi dia, bercahaya lagi. Dan nanti di hari kiamat kan minimal umatnya Nabi itu cahayanya paling kecil itu jempolnya yang bercahaya. Sampai-sampai disebutkan di Al-Quran itu, Yauma yakulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nduruna naktabis min nurikum. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan berkata, dan ketika kata orang-orang munafik laki dan perempuan kepada orang beriman, kesinilah engkau, agar kesinilah kalian, aku mau ngambil daripada percikan cahaya kalian. Tapi malah ditolak oleh Allah, akhirnya masuk neraka. Cahaya loh ya, cahaya. Orang-orang yang hatinya bercahaya yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Cahaya ini, saya mau tanya sama kalian, mata ini fungsinya untuk apa? Mata untuk apa? Melihat, basor kalau dalam bahasa Arabnya. Coba matikan lampunya di tempat yang gelap, jangan kasih sinar lampu, cahaya lampu, kelihatan? Kelihatan. Mataharinya nggak ada, malam hari nggak kasih lampu, kelihatan? Tidak kelihatan. Loh, katanya fungsinya untuk melihat. Iya, tapi harus pakai wasilah cahaya. Itu basor. Kalau basirah, mata gaib, mata hati, mata batin juga sama untuk melihat perkara yang batin, yang gaib juga sama fungsinya, nggak bisa melihat kalau nggak ada wasilah cahaya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Ya kelihatan, yang berhadas kecil, berhadas besar, yang ada jinnya, yang ada setannya, yang begini, yang begitu.
Makanya Al-Habib Ali Sahibul Maulid Sumtud Durar mengajarkan kepada kita, kalau kamu berkunjung kepada orang soleh, terutama kepada wali Allah, bacalah doa, ya Sattar ya Sattar ya Sattar usturna bisatrikal jamil, supaya pemandangan kita, tubuh kita tidak mengganggu hidung dan matanya orang soleh tersebut, hidung dan matanya wali tersebut. Ya tahu tapi nggak kecium gitu. Dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah dengan satrul latif, dengan tirai yang lembut. Nah, kalau kita paham bacaan Quran itu adalah cahaya, energi, tidak heran kanker juga kena hancur. Kanker bisa hancur. Begitu. Karena ada cahaya. Zikir cahaya, salat cahaya, puasa cahaya, Al-Quran cahaya, bahkan Nabi Muhammad pun juga cahaya. Ustadz, dari mana Al-Quran itu cahaya? Allah sendiri yang ngomong, bukan saya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Dan mereka orang-orang beriman yang ngikutin cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Coba cek kitab tafsir, sepakat nur di situ adalah Al-Quran. Nabi Muhammad juga cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran yang nyata, kitab yang nyata, yaitu Al-Quran. Telah datang kepada kalian cahaya. Yang dimaksud itu oleh ulama-ulama tafsir, cahaya di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dengan cahaya itu kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Masya Allah. Begitu ya.